Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran seperti biasa dengan materi yang terbaru, yaitu tentang pengajiran pada tanaman buah. Berikut Ibu izin sharekan untuk materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Baik, mudah-mudahan bisa dilihat di layarnya materi kita untuk pertemuan kali ini, yaitu mengenai pengajiran pada tanaman buah. Untuk kompetensi dasarnya, di sini untuk ranah pengetahuan, yaitu menganalisis pengajiran atau penopang tanaman buah. Kemudian untuk keterampilannya, yaitu melaksanakan pengajiran atau penopang tanaman buah, di mana di dua kompetensi dasar ini yang harus kalian pahami dan harus kalian miliki untuk nantinya nilainya merupakan gabungan dari kedua ranah pengetahuan dan keterampilan. Jadi harap disimak baik-baik untuk materi pada hari ini. Baik, kita mulai dari definisi atau pengertian pengajiran. Seperti yang kita tahu, pengajiran merupakan kata sambungan dari kata benda ajir, di mana ajir itu adalah alat penegak yang terbuat dari batang bambu, bisa dari cabang pohon, ataupun bahan lain yang berfungsi sebagai penyangga. Adapun pengajiran merupakan kegiatan atau tindakan yang pemberian penopangan atau memberi penopang sandaran bagi tanaman untuk dapat tumbuh sesuai dengan arah ajir dan tidak mudah rebah. Itu merupakan definisi dari pengajiran. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini adalah jenis dan bahan ajir. Adapun bahan yang bisa dipakai untuk membuat ajir, yang pertama adalah bahan yang berasal dari cabang kayu, ya, di mana bahan ini kita bisa dapatkan dari cabang-cabang kayu yang sudah tidak termanfaatkan atau sudah tidak berguna, kita bisa manfaatkan kembali. Namun kelemahannya di sini adalah cabang-cabang tersebut bisa atau mudah diserang rayap dan persediaan dari cabang-cabang kayu tersebut itu jumlahnya terbatas. Jadi ketika kita butuh ajir dalam jumlah yang sangat banyak, kita tidak bisa memakai cabang kayu, tetap kita harus mencari bahan lain yang bisa kita jadikan alat penopang atau kita jadikan ajir. Kemudian ada bahan yang berasal dari tanaman kaso. Bisa dilihat anak-anak, ini adalah gambar tanaman kaso yang suka digunakan oleh petani sebagai bahan ajir. Biasanya bahan dari tanaman kaso ini dimanfaatkan untuk pengajiran pada tanaman buncis. Kenapa? Karena tanaman buncis dia relatif memiliki beban yang ringan sehingga tidak mudah rebah atau alat ajir tersebut bisa dengan kuat menopang tanaman buncis tersebut. Ya. Namun, adapun kelemahan dari tanaman kaso ini, dia adalah mudah patah dan tidak kuat menanggung beban yang berat. Jika dipaksakan, dia akan mudah rusak. Makanya, kita harus bisa memikirkan tanaman-tanaman yang butuh pengajiran, tapi kita memiliki bahan ajir dari tanaman kaso. Kalau tanamannya ringan, seperti buncis atau kacang panjang, kita bisa manfaatkan ini. Tapi jika tanamannya memiliki buah atau sayur yang merambat dan berat, kita tidak boleh atau kita harus mencari bahan lain selain dari bahan tanaman kaso. Yang ketiga, ini adalah bahan ajir yang berasal dari bambu. Nah, biasanya ini adalah bahan yang paling banyak atau paling sering kita jumpai di lapangan, bahwa banyak sekali pohon bambu yang kita bisa manfaatkan untuk membuat ajir.
Yang pertama ada bambu kuning. Ini gambarnya untuk bambu kuning. Biasanya ini dipelihara ya, dipelihara di tanaman atau di pekarangan rumah sebagai tanaman hias. Kenapa? Karena dia punya kelebihan warnanya kuning. Ya, warnanya kuning, daun hijau sehingga indah dipandang. Nah, jika tanaman bambu ini sudah berumur cukup tua, nah kita bisa manfaatkan untuk dibelah kecil dan dipotong untuk melakukan pengajiran. Kemudian ini ada bahan berupa bambu air. Bambu aur. Nah, bambu aur ini dia tumbuhnya biasanya di pematang sawah, ada juga yang di tanah dataran pinggir gunung, dan dia memiliki jarak buku relatif pendek ya dari tanaman yang tumbuhnya dia relatif pendek. Jadi kalau kita gunakan anjir dari bahan bambu aur ini, kita bisa memiliki atau memilih tanaman yang dia ukurannya perampatannya pendek, tidak terlalu panjang menjulang ke atas, karena ukuran dari relatif buku dari bambu aur ini dia relatif pendek, ya. Sehingga jarang petani memanfaatkan bahan dari bambu aur untuk pembuatan anjir. Tapi tidak menutup kemungkinan ini kita bisa manfaatkan asal kita menyesuaikan dengan tanaman yang akan dianjirnya. Oke, selanjutnya ada bambu tali. Ini untuk gambar bambu tali. Nah, ini juga jarang sekali digunakan, tapi bisa dimanfaatkan. Alasannya adalah karena dia memiliki daging relatif tipis. Jadi bahan untuk ajir, untuk membuat ajir, karena dia tipis, bagian bambunya itu kurang kuat untuk penopang tanaman. Gitu. Oke, selanjutnya ada bambu gombong. Nah, ini adalah bahan yang sangat cocok untuk dibuat menjadi ajir. Ya, keistimewaannya adalah dia dagingnya tebal, kemudian tanamannya juga relatif tinggi. Jadi ketika kita membutuhkan ajir dengan ukuran yang sangat tinggi, misal 1,5 sampai 2,5 meter, ini bahan yang sangat cocok untuk kita gunakan pembuatan ajir untuk tanaman budidaya kita. Oke. Kalau tadi adalah bahan yang berasal dari bambu, sekarang kita akan melihat bahan yang berasal dari besi, atau kita sebutnya plant stake. Ya, ini ada yang jual. Biasanya kalau di saprotan ya, sarana untuk pertanian, bisa di toko-toko perlengkapan pertanian. Nah, plant stake ini dia memiliki keistimewaan atau kelebihannya, dia sangat kuat, kemudian dia tahan lama, dan mudah dalam perawatan, juga dapat menahan air. Jadi kalau kita ingin yang praktis, tidak perlu mencari bahan di sekeliling lingkungan kita bisa membeli plant stake untuk melaksanakan pengajir. Nah, ini gambar ajir. Nah, sekarang apa sih kegunaan dari ajir itu sendiri? Ya, kegunaan ajir dari yang bisa kita ketahui yang pertama adalah selain dia sebagai penopang, ya, dia bisa menahan atau menopang tanaman supaya dia tidak mudah rebah atau tidak mudah roboh. Yang kedua, dia menopang tanaman agar si tanaman itu tidak mudah rusak atau terkoyak akibat curah hujan yang tinggi, tiupan angin, atau karena adanya pengaruh senggolan dengan aktivitas serangga gitu ya, ataupun aktivitas fisik yang lainnya. Nah, yang ketiga, kegunaan ajir ialah untuk menjadikan tanaman tumbuh lurus ke atas, sejajar dengan arah langit gitu ya, sehingga pertumbuhannya dia optimal. Nah, dia juga bisa mencegah tanaman agar tidak tumbuh bengkok ke arah kanan samping atau kanan atau samping kiri. Fungsi lainnya ialah memperbaiki fungsi tumbuhnya tanaman agar tanaman bisa tumbuh tetap maksimal.
Selain itu, dia bisa melakukan penyampaian nutrisi tanaman dari akar ke seluruh tubuh tanaman atau sebaliknya. Kegiatan hasil dari fotosintesis itu bisa disebarkan ke seluruh bagian tanaman dengan secara optimal. Lalu, fungsi lainnya adalah mempercepat proses fotosintesis tanaman, karena tanaman menghadap tepat di atas cahaya matahari dan fotosintesis itu sendiri memerlukan cahaya matahari, sehingga proses fotosintesis tanaman itu bisa berjalan secara maksimal. Oke, kita lanjut ke faktor yang mempengaruhi pengajiran. Yang pertama adalah jenis tanaman. Sebetulnya, anak-anakku sekalian, hampir semua tumbuhan sayuran atau dia memiliki daun bertumbuh rendah, itu tidak memerlukan ajir. Nah, berbeda dengan tanaman buah. Nah, tanaman buah ini memerlukan ajir. Kenapa? Guna menopang batang dan buah seiring pertumbuhan vegetatif, dia semakin membesar. Yang kedua, jenis dan materi ajir. Yang kita tahu, semakin keras material ajir, maka akan berpengaruh untuk menopang tanaman. Semakin kuat bahan yang kita pakai untuk membuat ajir, semakin tanaman tersebut bisa tumbuh dengan baik atau pertumbuhannya bisa dengan maksimal. Oke, kemudian yang berpengaruh juga adalah cara pengajiran. Di mana ketika kita tidak melakukan pengajiran dengan baik, maka itu juga akan mempengaruhi terhadap pertumbuhan tanaman. Namun, ketika kita melakukan pengajiran dengan sempurna, nah, maka kita akan menekan laju kerusakan dari tanaman itu sendiri. Baik, demikian materi untuk pengajiran pada hari ini. Selanjutnya, kita akan melaksanakan praktik, ya, kita akan melaksanakan kompetensi keterampilan yang kedua, yaitu melaksanakan pengajiran pada tanaman buah. Nah, adapun tahapan masang ajir untuk gambaran kalian semua, yang pertama adalah kita cari dulu bahan ajir. Ya, kita cari di sekitar lahan praktik kita itu ada bahan pohon bambu, itu bisa kita manfaatkan. Siapkan bambu, lalu belah bambu, ya, kemudian hitung kebutuhan ajir per bedengan, lalu runcingkan setiap bagian ujungnya. Jika sudah terkumpul sesuai dengan kebutuhan bedengan tersebut, baru kita bisa tancapkan ajir dengan jarak 5 cm dan kedalaman 15-20 cm. Itu untuk pengajiran pada tanaman budidaya, tanaman buah melon yang sedang kita budidayakan. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan melaksanakan praktikum. Demikian materi yang Ibu sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya dan tambahan ilmu bagi kalian. Kurangnya Ibu mohon maaf, lebihnya dan positifnya silakan diambil untuk tambahan ilmu yang baru untuk kalian. Demikian materi untuk pengajiran pada hari ini. Ibu tutup. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita ketemu di lahan praktik. Assalamualaikum.